Oke guys, jadi hari ini kita kembali lagi ke CDID ya. Jadi ini take keberapa lagi ya? Karena skripku lagi-lagi ya gitu guys ya, tahu sendiri lah. Nggak namanya skripter itu kok teman-teman mau jadi skripter profesional itu nggak ada yang namanya sekali skrip langsung jadi gitu. Itu mimpi banget guys. Kecuali bener-bener rezeki amat gitu. Tapi ya namanya debugging ya guys ya, output error terus output gitu. Nah, jadi di CDID kali ini kita nggak membahas main menu dulu ya, karena main menu tuh agak rumit dikit karena dibutuh teleport service, butuh reserve private code dan sebagainya, itu butuh publish game guys. Jadi tapi aku di sini pakainya lokal game ya. Jadi ya karena wifi ku rada lambat biasanya. Jadi aku butuh publish dan itu bikin tutorialnya agak lama dikit, jadi kita fokus ke tambah-tambah fitur dulu di CDID-nya. Jadi untuk di video kali ini kita akan membahas request dari Mas Markobi ya. Jadi requestnya itu car yang bisa di spawn di daerah khusus. Dan kalau misalnya di luar daerah khusus itu UI-nya hilang, UI spawnernya nggak kelihatan. Jadi kan ini teman-teman bisa lihat ya, UI spawnernya itu ada di sini, aku bisa hidup matikan dan sebagainya ya. Dan teman-teman nanti bisa ngeklik di sini untuk UI-nya gitu. Nah, di sini aku umpamakan part hijau ini sebagai daerah khusus yang dimaksud ya. Jadi misalnya ada player ya, ini rig ini umpamakan player gitu. Nah, kalau player di luar daerah khusus itu nanti hilang ini spawn GUI-nya ini kayak gini, nanti hilangnya kayak gini. Hilangnya kayak begini. Nah, enable gini ya, nggak akan kelihatan. Tapi kalau misalnya playernya di dalam daerah khusus gini, misalnya di dalam sini, aku kasih masuk ke dalam gini. Nah gini ya, itu spawn gue itu akan muncul begini. Nah gitu ya. Jadi hanya di daerah khusus yang bisa spawn mobil. Jadi untuk mendapatkan hasil seperti ini ada dua cara. Pertama jelas cara yang gampang dan kedua cara yang susah. Cara pertama itu gampang aja, yaitu mendeteksi jika player ada di dalam part hijau ini guys. Jadi kalau misalnya ada di part hijau, UI akan muncul. Kalau misalnya player di luar daerah hijau, UI akan hilang. Lalu ada kedua, yaitu namanya cara lebih kompleks, yaitu pakai kalkulasi ya. Jadi misalnya begini, aku ambil permisalan ya. Ini player ya, kan ada di dalam sini. Ini bayangkan ada di dalam ya. Kalau misalnya playernya hadap sini, nah mobilnya pasti kan ada di sini ya. Nah, tapi beda cerita kalau misalnya playernya hadap luar. Nah, teman-teman lihat ya, playernya hadap luar, pasti mobilnya di sini, di luar daerah hijau. Nah, itu butuh kalkulasi gimana caranya supaya mobilnya nggak bisa di-spawn di daerah hijau dan sebagainya begitu ya. Itu cara yang rada kompleks ya. Jadi kita membahas yang cara yang pertama aja supaya lebih cepat gitu. Oke, jadi caranya adalah teman-teman buat ya, buat part gitu, ya part-part, habis itu teman-teman ganti-ganti ukurannya, misalnya jadi 10 dan sebagainya. Teman-teman ganti warnanya, dan pastikan teman-teman matikan ini ya, matikan can collide dan hidupkan ancornya, supaya dia nggak tembus ke bawah gitu. Nah, kalau sudah, teman-teman buat folder ya, di workspace teman-teman buat folder namanya daerah, habis itu teman-teman taruh part yang tadi di dalam daerah tersebut. Nah, kalau misalnya ke depan teman-teman mau copy paste atau misalnya mau nambah daerah, teman-teman tinggal copy paste aja gini. Terserah mau banyaknya 1000, 2000, 3000, terserah teman-teman. Nggak perlu nyentuh script lagi. Jadi enaknya kalau di tutorialku gitu, teman-teman sisa satu kali yang script, terus ke depannya sisa kayak copy paste gitu. Ini teman-teman kayak gini, tek 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 gini. Saya kasih 3 gini guys ya. Nah, oke, gini. Setelah itu, pastikan ada di sini ya. Workspace daerah, di folder daerah itu ada part yang teman-teman wishlist gitu ceritanya daerahnya. Habis itu teman-teman geser ke bawah ya. Di starter player, di starter karakter script, teman-teman tambahkan local script. Di sini aku sudah buat scriptnya, ini agak lama tadi aku buatnya. Ternyata salahnya di sini aku tadi break ya, bukan continue. Nah, di sini teman-teman bisa pause videonya, habis itu kayak tinggal copy paste aja. Ini aku kasih kayak zoom out gini lah. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Teman-teman copy paste aja. Jadi aku jelaskan aja, ini kita ngambil ya player sama run service, habis itu ngambil player karakter, habis itu ngambil spawn GUI-nya, habis itu kita ngambil daerahnya. Ini aku ganti aja jadi daerah gitu.
Oh, ya kita jadi daerah gini. Di sini teman-teman bisa ya, terserah mau kayak begini, mau kayak begini, ya. Itu hasilnya akan sama aja ya. Kecuali teman-teman di workspace ya, di workspace teman-teman nyalakan nyalakan mana sih itu nih streaming enabled ya. Kalau misalnya teman-teman nyalakan streaming enabled, saya sarankan pakai yang kayak begini. Kalau teman-teman matikan ya udah pakai ini aja. Karena sini saya nyalakan, jadi saya pakai yang ini. Kalau misalnya teman-teman pakai yang ini, daerahnya bisa dihapus aja guys. Nggak terlalu berguna juga. Nah setelah itu kita ngambil run service heartbeat, habis itu ada for loop ya. Jadi di for loop itu kita ngambil ya get parts in part. Jadi kayak jika part ini ada part di dalam yang misalnya playernya ada di dalam sini, nah itu dia akan return part tersebut. Ini kita hapus aja. Jadi kita setelah itu dilanjutnya ini ada if ya. If itu kayak ini ngecek kalau misalnya nggak ada sama sekali part ya wes kita skip part tersebut, habis itu cari daerah lain yang ada playernya begitu guys. Jadi supaya menghindari error juga. Lalu yang ada di dalamnya ada for loop lagi. Jadi ini untuk memastikan guys. Jadi misalnya player itu kan misalnya rig ini kan ada banyak ini. Misalnya ada head, command turret part, left arm dan sebagainya. Apalagi kalau misalnya player itu ada banyak sekali aksesorisnya guys. Ada yang pakai topi, ada yang pakai buku apa dan segala macam tuh banyak banget. Jadi kita kayak ngecek satu-satu gitu. Ini punyanya player gitu. Nah, cara ngeceknya nih game.play fun first child gini. Jadi kayak eh nyari begitu apakah player ini ada di dalam part nggak. Kalau misalnya ada ya udah spawn GUI-nya kita enable. Kalau misalnya sampai habis itu daerah semuanya sampai habis nggak ada playernya sama sekali, ya udah kita matikan. Oke. Untuk ngetesnya kita langsung play aja ya. Nah, teman-teman bisa lihat spawn GUI-nya sudah hilang tiba-tiba ya. Tiba-tiba sudah hilang gitu. Nah, tapi kalau saya misalnya masuk ke daerah khusus, nah teman-teman bisa lihat ya. Spawn GUI-nya ada dan saya juga bisa mati-matikan gini. Nah, aku keluar, aku masuk ini, teman-teman bisa lihat ya. Nah, di sini habis itu masuk di sini, habis itu keluar, masuk di sini, keluar, masuk di sini, keluar. Nah, untuk membuktikan bahwa kalau misalnya mau nambah daerah lagi teman-teman nggak perlu script, ya udah tinggal copy paste aja di sini. Habis itu aku save, habis itu play. Beneran tanpa script. Jadi teman-teman hanya perlu satu kali script. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Ini partnya ada muncul, ini muncul gini. Nah, di sini teman-teman bisa kasih ini transparan. Ini terserah mau teman-teman modifikasi sebagaimana mestinya gitu. Nah, teman tetap bisa nih. Nah, teman bisa lihat ya. Masih bisa spawnernya masih muncul gitu. Oke. Nah, oke. Oke. Oke, mungkin videonya sampai sini aja dulu. Ini aku butuh tag berapa kali karena ya skripnya itu lagi apa skrip terprofesional ya. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman suka dengan video ini, silakan like dan suka silahkan dislike. Bagi teman-teman juga yang merasa terbantu ya, boleh dukung channel ini dengan subscribe ya. Oke, mungkin sekian dari saya. Sampai jumpa di video saya berikutnya.